Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa berjumpa kembali di hari ini untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai Ki Santang dan jejak yang ditinggalkannya. Setelah beliau Ki Santang ini mendapatkan petunjuk agar melakukan zikir ketika mencari tempat untuk beliau menetap, kemudian beliau Ki Santang juga mendapatkan bimbingan, ilham, dan juga tuntunan agar membuat suatu alat di mana alat tersebut akan menjadi teman beliau dalam melakukan lelakon yang harus dikerjakannya. Setelah beliau membuat alat yang dimaksud, kemudian beliau melakonkan semua yang ditunjukkan oleh Allah, yaitu menyusuri sebuah perairan dengan menggunakan alat yang telah dibuatnya itu. Ketika beliau menyusuri perairan dengan menggunakan alat tersebut, beliau secara terus-menerus melafalkan zikir sebagaimana yang telah dituntunkan, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas secara terus-menerus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu syamad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah zikir yang beliau baca ketika beliau melakonkan kisahnya untuk mencari tempat. Dengan berdasarkan zikir yang beliau lafalkan terus-terusan secara batin dan juga secara lisan, beliau mencari tanda, mencari petunjuk dari Allah, di manakah kiranya tempat untuk beliau berlabuh, untuk beliau menghentikan pencariannya itu, dan keluar dari wilayah perairan untuk kemudian menetap di tempat di mana beliau mendapatkan petunjuk. Setelah beliau melakukan perjalanan bolak-balik dari suatu tempat ke tempat yang lainnya di perairan itu dalam jarak yang sama dan dari titik yang ujung timur dan ujung barat sama, dengan terus melafalkan zikir surat Al-Ikhlas dan dengan kondisi hati memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah, meminta petunjuk di manakah kiranya beliau harus berhenti dan segera mencari tempat itu, menempati tempat yang di mana beliau mendapatkan petunjuk agar berhenti itu. Setelah beberapa kali perjalanan bolak-balik, akhirnya Allah memberikan petunjuk, yaitu bahwasanya alat yang digunakan oleh beliau Prabu Ki Santang dalam menemani perjalanannya mencari tempat untuk beliau bermukim setelah pindah dari tempat di mana beliau menjadi kubu atau menjadi kepala desa. Itu kemudian alat yang beliau gunakan dililit oleh ular laut. Maka berhentilah beliau di situ. Sebab itu merupakan petunjuk, merupakan pertanda bahwa itulah tempat yang diinginkan oleh Allah
agar beliau tempati sebagai tempat bermukim hingga akhir hayatnya. Maka beliau pun keluar dari wilayah perairan dengan membawa alat yang dimaksud dan menyandarkan alat itu di sebuah pohon, sehingga dari alat yang tadinya memang keluar dari perairan meneteslah air. Dan dari tetesan-tetesan air yang keluar dari alat tersebut membentuk sebuah sumur. Hal tersebut sesuatu yang wajar terjadi ya, sebab bagaimanapun beliau Ki Santang ini adalah seorang aulia Allah, seorang waliullah. Jadi layaknya waliullah memiliki sebuah karomah, dan itulah salah satu karomah dari beliau Ki Santang, yaitu menghasilkan sumur dari tetesan-tetesan alat yang dijadikannya sebagai teman perjalanan beliau. Dan luar biasanya sumur tersebut itu mengeluarkan sumber air yang tawar dan jernih dan segar sejuk. Maka demikian, setelah beliau mendapatkan tempat tersebut, beliau kembali ke wilayah di mana beliau menjadi kubu untuk membawa keluarganya pindah ke wilayah baru tersebut. Dan pada saat itulah beliau Ki Santang ini menyerahkan wilayah padukuhan yang telah dibentuk dan dibangunnya itu kepada adindanya. Kapankah kiranya peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi setelah peristiwa menghilangnya beliau Prabu Siliwangi beserta kerajaan Pajajaran, setelah beliau Ki Santang melakukan ibadah haji dengan adindanya, di mana di kesempatan tersebut adindanya kemudian menemukan seorang jodoh dan menikah di sana di Arab, lalu tinggal dengan suaminya, dan beliau Ki Santang mendapatkan julukan atau mendapatkan gelar sebagai Syomadullah, yaitu orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah. Dan setelah terjadinya musnahnya atau rusaknya kerajaan Majapahit, di mana pada masa itu juga mulai berdiri sebuah negara baru, yaitu negara Islam yang kita kenal sebagai Demak. Dan juga telah muncul sebuah dewan yang kita kenal sebagai Dewan Wali Songo. Peristiwa beliau Ki Santang mencari tempat untuk beliau bermukim dan meneruskan keturunan untuk menghasilkan keturunan-keturunan Garuda itu terjadi setelah masa-masa yang saya sebutkan tadi. Kurang lebihnya seperti itu. Entah jedanya berapa tahun, memang ada jeda. Yang jelas kejadiannya setelah peristiwa itu. Peristiwa beliau Prabu Siliwangi Ngahiang, kerajaan Pajajaran lengit di alam hirup, kerajaan Majapahit rusak dan musnah, dan berdiri kerajaan baru yang disebut sebagai Kerajaan Demak, serta sudah mapannya sebuah dewan yang kita kenal sebagai Dewan Wali Songo. Inilah akhir dari kisah mengenai jejak Ki Santang. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kisah yang saya sampaikan ini memberikan banyak informasi kepada kita semua dan juga sangat bermanfaat kepada kita semua.
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya berlindung dari segala kemudaratan, dari segala keburukan apa yang saya sampaikan ini kepada Allah. Dan saya memohon karunia, berkat, kasih sayang, dan juga pertolongan dari Allah dengan segala sesuatu yang telah saya sampaikan di konten-konten saya ini. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu